Ya pemirsa, jumpa lagi dengan channel YouTube ini, dan kali ini kita sedang berada di Sokaraja. Ya pemirsa, Sokaraja adalah sebuah kota yang di sini terkenal dengan kuliner ya. Jadi kuliner yang ada di sini beraneka macam, dan yang sangat populer adalah geduk goreng Sokaraja. Pemirsa, di kota Sokaraja ini kalau lebaran seperti saat ini kondisinya macet ya. Kita bisa lihat kondisi di jalanan di Sokaraja ini. Ya, meskipun suasana mendung karena memang saat ini adalah saatnya musim hujan. Jadi hampir tiap hari jam 1 siang itu sudah turun hujan. Dan perjuangan yang berat bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor, di mana sering ketemu dengan hujan di jalanan, dan ini akan bisa membuat masuk angin ataupun menjadi makin berat dalam berkendara. Ya pemirsa, inilah kota Sokaraja dengan seluk-beluk kulinernya. Di sini juga ada soto asli Sokaraja, ya, soto ayam maupun yang lain. Jadi di sini biasanya macet karena banyak yang pada berhenti di sini untuk membeli oleh-oleh yang akan dibawa mudik ke Jakarta atau ke Surabaya. Ya pemirsa, letaknya yang strategis, Sokaraja ini membuat kemacetan juga makin panjang. Di masa lalu juga demikian, kalau ada bis yang hendak ke Jakarta, biasanya bis malam itu berhenti dulu di Sokaraja, dan banyak di antara mereka untuk berbelanja, untuk oleh-oleh dibawa ke tempat tujuan. Ya pemirsa, kali ini motor vlog kita perjalanan dari Sokaraja menuju Bundaran Berkoh atau Bundaran Air Mancur Berkoh. Ya, kondisinya seperti ini pemirsa. Mendung-mendung dan ramai ya, jalanan ramai karena ini jalur besar ya yang bisa dilewati kendaraan yang menuju ke Kebumen, kemudian ke Wonosobo atau ke Pemalang, bisa lewat sini. Makanya kemacetan sering panjang di daerah sini. Ya pemirsa, jalur ini cukup lebar, namun demikian karena banyaknya kendaraan membuat kadang-kadang macetnya juga cukup panjang. Ya pemirsa, pesan saya, hati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan. Dan kalau naik motor, jangan sayang-sayang, kalau perut lapar segera beli makanan untuk mengisi perut agar tidak masuk angin. Banyak pilihan di daerah Sokaraja, Banjarnegara maupun Purbalingga. Di antaranya yang murah meriah adalah mendoan ya, mendoan, tahu berontak yang banyak dijual di pinggir-pinggir jalan itu. Harganya biasanya Rp1.000 per satu bijinya, baik pisang goreng maupun yang lainnya, sehingga pemirsa bisa di perjalanan akan tenang, tidak mengalami rasa lapar di perjalanan, karena seperti diketahui kalau naik motor itu biasanya cepat sekali lapar ya. Berbeda ketika di rumah nonton TV
ngopi, makan pagi, laparnya nunggu sore. Tapi kalau di kendaraan naik motor itu biasanya 2 jam saja udah lapar sekali ya. Jadi mungkin karena perutnya ya keontrok-ontrok atau kena jadi makanan cepat turun sehingga cepat rasa lapar ya. Pemirsa, hati-hati perjalanan karena mudik kali ini tahun 2025 di bulan April diiringi dengan musim hujan sehingga berpotensi menimbulkan jalanan licin, pandangan terbatas dan kedinginan. Ya, terima kasih. Ya, saudara, kulineran di Sokaraja memang cukup banyak peminatnya. Kita bisa lihat di sini banyak sekali mereka yang belanja kuliner Sokaraja, yang diantaranya adalah geduk goreng dan soto, juga ada kelanting atau dari singkong itu ya. Nah, ini juga banyak peminatnya. Kuliner jadul dari Sokaraja Banyumas ya. Pemirsa, hari lebaran kali ini tahun 2025 yang juga bertepatan dengan musim hujan di bulan April, dan semoga nanti setelah habis lebaran hujan segera reda dan kembali bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar ya. Dan tentu saja ada plus minusnya ya, ketika musim kemarau berdebu dan panas sekali. Namun di musim hujan suasananya sejuk, namun juga terlalu banyak air hingga kedinginan. Jadi ya begitulah pemirsa, masing-masing ada plus minusnya mengenai musim hujan ataupun juga musim kemarau. Yang penting bagi pemirsa yang naik motor bisa mengantisipasinya dengan membawa mantel di saat musim hujan. Tinggal memakai mantel agar tidak kehujanan. Dan tentu saja saat hujan cara berkendara kita tidak usah terburu-buru karena jalanan licin, apalagi kalau hujan baru saja turun, belum merata. Dan kadang-kadang lubang-lubang di jalanan tidak terlihat ya, karena tertutup oleh air hujan. Jadi harus ekstra dan super hati-hati di jalan raya demi keselamatan, sehingga sampai rumah dalam kondisi sehat walafiat, selamat, tidak kurang suatu apapun. Demikian ya pemirsa ya, yang saya harapkan bagi pemirsa selalu dalam kondisi yang baik ya, sehat-sehat, sehingga bisa beraktivitas di jalan raya dengan lancar tentunya. Ya pemirsa, kita lihat di sini pemirsa, jalanan di daerah ini sudah cukup ramai namun masih lancar ya pemirsa. Terima kasih pemirsa sudah bersama channel ini untuk mengikuti perjalanan dari Sokaraja menuju ke arah Berkoh ini ya, menuju ke arah Berkoh atau sekitar bundaran Berkoh atau yang ada pancuran itu ya, pancuran Berkoh. Nah,
Kita masih di jalan raya yang jalanannya di sini lurus dan cukup lebar, namun seringkali di jalur seperti ini menyimpan bahaya kecelakaan karena biasanya mengantuk ya, kurang fokus ya karena kelelahan, maka berhati-hatilah, apalagi yang perjalanan dari Surabaya sampai ke sini tentu saja sudah sangat lelah. Alangkah baiknya untuk beristirahat dulu, mencari tempat untuk beristirahat ya, agar nanti setelah pulih kembali bisa melanjutkan perjalanan hingga perjalanan lancar sampai ke rumah. Yang diharapkan seperti itu, harus bisa beristirahat, tidak usah terburu-buru, biar lambat yang penting selamat, demikian kata pepatah. Namun kalau jalanan sedang kosong dan cuaca bagus, tentu saja berjalan cepat pun baik-baik saja. Yang penting selalu waspada dan berhati-hati, jangan lengah di jalan raya, karena jalan raya ini banyak kendaraan yang tidak terbuat dari plastik namun terbuat dari besi, sehingga kalau berbenturan dengan tubuh manusia akan menjadi hancur. Oleh sebab itu, berhati-hati di jalan raya adalah suatu yang harus dilakukan demi keselamatan kita semuanya, agar sampai dengan tujuan kita dalam kondisi selamat, sehat-sehat. Ya pemirsa, inilah kondisi jalan raya antara Sokaraja menuju ke Purwokerto, dan ini adalah jalur utama yang biasa dilewati oleh kendaraan yang hendak ke Surabaya, ke Semarang, ke Wonosobo, ataupun ke Pemalang ya, melewati jalur ini. Ya, di masa lalu kemacetan lebih parah dibandingkan saat ini. Alhamdulillah setelah terbangunnya jalan tol ya, tersambung, kemudian juga jalur kereta api ganda, membuat kemacetan menjadi terurai dan berkendara lebih lancar. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.